Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rista Kirana Valerian dengan NPM 205506104 akan menjelaskan tentang perintah dasar Linux. Perintah-perintah dasar Linux yaitu yang pertama pwd command. Perintah dasar Linux pwd berfungsi untuk mencari path dari direktori atau folder yang Anda gunakan saat ini. Perintah ini akan membalikan path yang absolut atau penuh, yang pada dasarnya merupakan path semua direktori yang diawali dengan garis miring depan atau slash. Contoh dari path absolut adalah /home/username. Yang kedua adalah cd command. Untuk menjelajahi file dari direktori Linux, gunakan perintah cd. Perintah Linux ini memerlukan path penuh atau direktori, tergantung pada direktori yang kita gunakan saat ini. Misalkan saat ini kita sedang berada di home, di /home/username/dokumen, dan ingin membuka foto, subdirektori dari dokumen. Untuk melakukannya, kita perlu mengetik command ini atau cd photo. Contoh lainnya ketika kita ingin beralih ke direktori yang sepenuhnya baru, misalkan /home/username/movie. Dalam contoh ini, ketik cd yang diikuti dengan path absolute directory atau cd/home/username/movie. Berikut beberapa jalan pintas atau shortcut untuk memudahkan navigasi. Yang pertama, cd dengan 2 tanda titik untuk memindahkan satu direktori ke atas. Yang kedua, cd jika ingin langsung membuka folder home. Yang ketiga, cd dengan tanda penghubung untuk berpindah ke direktori sebelumnya. Satu hal yang Anda perlu perhatikan, shell Linux sangat sensitif, jadi Anda harus mengetikkan nama direktori dengan benar dan tepat. Yang ketiga adalah is command. Is merupakan perintah dasar pada Linux yang digunakan untuk melihat konten atau isi direktori secara default. Command ini akan menampilkan isi dari direktori yang kita gunakan saat ini. Jika ingin melihat isi direktori lain, ketik is disusul dengan path direktori. Contoh, ketik is /home/username/dokumen untuk melihat isi dokumen. Berikut beberapa variasi yang bisa dikombinasikan dengan perintah dasar Linux is. Yang pertama, is penghubung R akan membuat daftar semua file yang ada di subdirektori. Is dengan penghubung A akan menampilkan file yang tersembunyi. Dan yang terakhir, is dengan penghubung AL akan membuat daftar file dan direktori yang membuat informasi mendetail seperti permission atau hak akses, ukuran atau size. Selanjutnya, yang keempat, cat command. Cat adalah salah satu perintah dasar sistem operasi Linux yang sering digunakan. Perintah ini berfungsi untuk membuat daftar konten atau isi file pada standar output atau c.out. Untuk menjalankan command ini, ketik cat yang kemudian diikuti dengan nama dan ekstensi file, seperti contoh cat file text. Berikut beberapa cara untuk menggunakan perintah cat. Cat, selanjutnya file name untuk membuat file baru. Cat file name 1, file name 2, file name 3 untuk menggabungkan dua file 1 dan 2 dan menyimpan output di file baru 3. Yang ketiga, cat file name tr a sampai z huruf besar. Output text untuk mengkonversi file ke pengguna huruf besar atau huruf kecil. Yang kelima yaitu cp command. Gunakan perintah dasar Linux cp untuk menyalin file dari direktori saat ini ke direktori yang berbeda. Misalnya command cp secondary.jpg /home/username/picture untuk membuat salinan secondary.jpg atau dari direktori saat ini ke direktori picture. Yang keenam adalah mv command. Fungsi utama command mv adalah untuk memindahkan file meskipun sebenarnya bisa digunakan untuk mengganti atau mengubah nama file. Argumen yang ada di mv serupa dengan argumen yang ada di perintah cp. cp.ketik mv atau nama file dan direktori tujuan. Contoh, mv file text /home/username/dokumen. Untuk mengganti nama file, perintah Linux-nya adalah mv old name
ext newname.ext. Yang ketujuh ada mkdir comment. Untuk membuat direktori baru, Anda bisa menggunakan perintah dasar Linux mkdir. Sebagai contoh, jika Anda mengetik mkdir musik, direktori baru yang muncul disebut musik. Berikut beberapa comment mkdir tambahan. Untuk membuat direktori baru di dalam direktori lain, gunakan comment dasar Linux mkdir musik /new file. Gunakan opsi P atau parents untuk membuat direktori di antara dua direktori yang sudah ada. Misalkan, mkdir P, musik /2020/new file untuk membuat file baru 2020. Yang kedelapan ada rmdir comment. Jika ingin menghapus direktori, gunakan perintah rmdir. Namun, rmdir hanya boleh digunakan untuk menghapus direktori kosong. Selanjutnya, yaitu rm comment. RM adalah perintah dasar Linux yang berfungsi untuk menghapus direktori beserta isinya. Jika hanya ingin menghapus direktorinya saja, alternatif comment selain rmdir, gunakan rm strip r. Catatan, saat menggunakan comment ini, Anda harus berhati-hati dan cek kembali direktori di mana Anda berada saat ini. Sekali comment RM dijalankan, maka semuanya akan terhapus dan tidak bisa dikembalikan. Yang ke-10 ada touch comment. Touch adalah perintah dasar Linux yang memperbolehkan Anda membuat file baru yang kosong melalui baris perintah Linux. Sebagai contoh, ketik touch /home/username/document/web.html untuk membuat file HTML berjudul web di bawah direktori documents. Yang ke-11 ada locate comment. Locate digunakan untuk mencari file, fungsinya sama seperti comment pencarian di OS, Windows. Apabila dipasangkan dengan argumen i, comment ini akan bersifat case insensitive, sehingga file dapat dicari meski Anda tidak mengingat namanya dengan tepat. Untuk mencari file yang memuat 2 atau lebih dari 2 kata, gunakan tanda bintang. Misalnya, perintah locate a school, Note akan mencari file yang pada namanya termuat kata school dan note, entah itu huruf besar atau kecil. Selanjutnya, yaitu find comment. Sama seperti comment locate, perintah find juga bisa digunakan untuk mencari file dan direktori. Bedanya, perintah find lebih ditunjukkan untuk mencari file yang berlokasi di dalam direktori yang diberikan. Contoh, perintah find /home/name. Notes.txt akan mencari files bernama note.txt di dalam direktori home dan subdirektorinya. Berikut beberapa variasi yang bisa dipasangkan dengan find. Yang pertama, find.stripNameNotes.txt untuk mencari file di dalam direktori yang digunakan saat ini. Yang kedua ada /striptyped stripNameNotes.txt untuk mencari direktori. Ke-13 ada grep comment. Perintah dasar Linux lain yang sangat berguna untuk menyelesaikan tas harian adalah grep. Dengan comment ini, Anda bisa melakukan pencarian di semua teks di dalam file yang diberikan. Sebagai contoh, ketik grep blue notepad.txt untuk mencari kata blue di file notepad. Baris yang memuat kata yang dicari akan ditampilkan sepenuhnya. 14 sudo comment. Sudo merupakan singkatan dari super user do dan berfungsi untuk menjalankan teks yang memerlukan hak akses atau permission administratif atau root. Namun, kami tidak menyarankan penggunaan comment sudo untuk teks harian karena bisa terjadi error kapan saja bila Anda melakukan kesalahannya. Selanjutnya, ada df comment. Untuk mendapatkan laporan tentang penggunaan disk space system, gunakan perintah df. Laporan yang diberikan hadir dalam berbentuk persentase dan satuan KB. Bila ingin melihat laporan berupa satuan megabyte, ketik df strip m. Yang selanjutnya du comment. Du merupakan perintah dasar Linux yang berfungsi untuk mengecek seberapa banyak space yang digunakan oleh suatu file atau direktori.
Jika ingin melihat jumlah penggunaan disk dalam satuan byte, kilobyte, dan megabyte, tambahkan argumen strip H ke baris perintah. Selanjutnya, head command. Perintah head digunakan untuk melihat baris pertama dari semua file teks. Secara default, perintah ini akan menampilkan 10 baris pertama, namun jumlah baris tersebut dapat diubah sesuai keinginan Anda. Misalkan jika Anda hanya ingin menampilkan 5 baris pertama, ketik head strip n5 filename.txt. Yang ke-18 yaitu tail command. Perintah tail memiliki fungsi yang sama dengan perintah head, hanya saja alih-alih baris pertama, perintah tail akan menampilkan 10 baris terakhir dari satuan file. Misalnya, tail strip n filename.ext. Selanjutnya adalah div command. Div adalah perintah dasar Linux yang membandingkan konten atau isi dua file berdasarkan baris demi baris. Setelah menganalisis file, perintah ini akan menghasilkan output berupa line atau baris yang tidak cocok. Format paling sederhana dari command dasar Linux ini adalah div file 1.ext, file 2.ext. Yang ke-20 yaitu ada tar command. Tar merupakan perintah Linux yang paling banyak digunakan untuk mengarsipkan banyak file ke dalam tarball. Format file Linux yang serupa dengan format zip, di mana tindakan kompresi bersifat opsional. Selanjutnya adalah chmod command. Chmod adalah perintah dasar Linux lainnya yang digunakan untuk membaca, menulis, dan menjalankan permission atau hak akses file dari directory. Yang kedua adalah count command. Pada sistem operasi Linux, semua file dimiliki oleh user khusus. Sebagai perintah dasar pada Linux, count memungkinkan Anda untuk mengubah atau mentransfer kepemilikan file ke username khusus atau yang spesifik. Misalnya, count Linux user 2 file.ext akan menentukan Linux user 2 sebagai pemilik file .ext. Yang selanjutnya yaitu adalah jobs command. Perintah jobs akan menampilkan semua job saat ini beserta dengan statusnya. Pada dasarnya, job merupakan proses yang dimulai oleh shell. Yang ke-24 adalah kill command. Jika tidak ada program yang responsif, Anda bisa mematikannya secara manual dengan menggunakan command dasar Linux kill. Perintah ini akan mengirimkan sinyal tertentu ke aplikasi yang bermasalah dan memberi instruksi kepada aplikasi tersebut untuk berakhir atau mati dengan sendirinya. Total ada 64 sinyal yang dapat digunakan, tapi biasanya orang-orang hanya menggunakan 2 sinyal, yakni seek term 15, meminta program untuk berhenti bekerja dan memberikannya waktu untuk menyimpan semua progres. Jika tidak ada sinyal khusus yang ditentukan ketika memasukkan perintah kill, sinyal inilah yang akan digunakan. Cycle 9 memaksa program untuk berhenti bekerja saat itu juga. Proses yang tidak tersimpan akan hilang. Selain sinyal, Anda juga harus tahu nomor identifikasi proses atau PID dari sebuah program yang hendak dihentikan atau kill. Jika tidak tahu PID-nya, Anda bisa menjalankan command psux. Setelah mengetahui sinyal yang ingin digunakan pada PID program, masukkan sintak ini, kill signal option PID. Selanjutnya adalah ping command. Command ping berfungsi untuk mengecek status konektivitas ke server. Misalkan dengan menambahkan ping google.com, command akan mengecek apakah Anda sudah terhubung ke Google atau belum, dan juga mengukur waktu respon. Selanjutnya adalah wget command. Perintah dasar Linux ini sangat berguna. Anda bahkan bisa mengunduh file dari internet dengan bantuan command wget. Anda hanya perlu mengetikkan wget yang diikuti dengan link unduhan. Selanjutnya adalah uname command. Uname, akronim dari unique name, adalah perintah dasar sistem operasi Linux yang akan mencetak informasi lengkap mengenai sistem Linux. Misalnya, nama mesin, sistem operasi, kernel, dan lain-lain. Yang selanjutnya adalah top command.
sebagai terminal yang setara dengan text manager di Windows, command top akan menampilkan daftar proses yang sedang berlangsung dan seberapa banyak ruang CPU yang digunakan oleh tiap proses tersebut. Melakukan pengawasan terhadap pengguna research system sangatlah disarankan, terutama ketika Anda harus mencari tahu mana proses yang perlu dimatikan karena terlalu banyak menggunakan research. Selanjutnya ada history command. Kalau sudah lihai menggunakan Linux, Anda bisa menjalankan ratusan command atau perintah setiap hari. Misalnya, penggunaan command history untuk mengecek kembali atau mereview command yang sudah ditambahkan sebelumnya. Selanjutnya adalah man command. Bingung dengan fungsi dari command Linux tertentu? Untuk mempelajarinya, kita bisa menggunakan command man. Sebagai contoh, dengan menambahkan perintah main tail, Anda akan disodorkan instruksi manual dari perintah tail. Selanjutnya adalah echo command. Perintah dasar Linux ini digunakan untuk memindahkan beberapa data ke dalam satu file. Misalnya, jika ingin menambahkan teks, "Hello, my name is John," ke file yang bernama name.txt, yang perlu diketik adalah echo "Hello, my name is John," selanjutnya name.txt. Selanjutnya, yaitu hostname command. Hostname merupakan perintah dasar pada Linux yang dapat Anda gunakan jika ingin mengetahui nama host atau network. Dengan menambahkan strip i dengan akhir command, alamat IP jaringan akan ditampilkan. Yang ketiga-empat adalah user8 userdel command. User8 adalah perintah dasar Linux yang digunakan untuk membuat user baru. Sedangkan password untuk menambahkan password ke akun user tersebut. Untuk menambahkan user bernama John, misalnya cukup ketikkan user8 John dan password 123456778 untuk menambahkan passwordnya. Cara menghapus user sama dengan menambahkan user. Untuk menghapus akun user, ketik userdel username. Dan yang terakhir adalah who. Perintah ini adalah perintah dasar Linux yang digunakan untuk menampilkan user yang sedang digunakan pada saat itu. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya akan mendemokan cara menggunakan perintah dasar Linux, beberapa perintah dasar Linux. Yang pertama, kita pakai perintah sudo su. Sudo merupakan singkatan dari super user do dan berfungsi untuk menjalankan teks yang memerlukan hak akses atau root. Saat ini kita sudah masuk di directory root. Kemudian kita coba perintah cd/. Untuk memasukkan ke directory Linux, kita bisa menggunakan perintah ls untuk melihat isinya. Ini adalah tampilan yang muncul di directory Linux. Di sini saya akan memilih memakai bin. Dengan cara kita ketik cd spasi bin. Lalu kita mengklik ls untuk mengetahui isi di dalam cd bin itu. Kemudian muncul isi tel dari folder bin, kemudian ada perintah cd ... untuk kembali ke perintah berikutnya sebelumnya. Dan di sini kita sudah kembali ke root. Nih, kita sudah kembali ke root karena kita memilih perintah cd ... untuk kembali ke perintah sebelumnya. Lalu kita ketik exit untuk bisa keluar dan kembali ke perintah selanjutnya.
di sini kita sudah di home. Untuk memastikan kita sudah di home, kita menggunakan perintah pwd. Dan di sini kita sudah berada di home. Selanjutnya, kita akan mencoba membuat folder baru dengan perintah mkdir spasi folder dengan nama yang akan kita buat. Contohnya seperti Arista 1. Lalu kita menggunakan perintah ls dan langsung muncul folder yang telah kita buat. Kemudian kita bisa masuk ke folder tadi dengan menggunakan perintah cd spasi folder Arista 2. Ini kita sudah masuk ke folder yang telah kita buat tadi. Setelah itu kita bisa keluar, kembali lagi ke perintah sebelum, ke awal lagi dengan menggunakan perintah exit. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.